Selamat pagi, kami dari tim COVID-19 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa Bali ingin menyampaikan informasi mengenai infeksi COVID-19. Infeksi COVID-19 disebabkan oleh jenis baru daripada virus corona pada manusia yang ditransmisikan melalui droplet orang-orang atau pasien yang terinfeksi virus ini yang keluar pada saat penderita tersebut batuk, bersin, atau sedang berbicara. Jadi sangat penting untuk menghindari droplet ini sehingga kita terhindar dari infeksi COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Kita lihat yang satu ini. Ada 3 hal menurut WHO yang penting kita lakukan dalam pencegahan virus ini. Yang pertama, lindungi diri sendiri. Yang kedua, lindungi orang terdekat Anda. Dan yang ketiga adalah lindungi masyarakat. Yang pertama adalah lindungi diri sendiri. Caranya, jaga kebersihan tangan, cuci tangan dengan baik dan benar. Jaga kebersihan pernapasan, lakukan etika batuk dengan baik. Jaga kebersihan lingkungan, bersihkan secara berkala lingkungan sekitar kita, dan buang sampah pada tempatnya. Kemudian, perbanyak makan sayur dan buah, dan olahraga di tempat terbuka. Yang kedua adalah lindungi orang terdekat Anda dengan cara sama seperti yang pertama, jaga kebersihan tangan, jaga kebersihan pernapasan, hindari keramaian, hindari bepergian ke daerah terdampak, berolahraga di tempat terbuka, perbanyak makan sayur dan buah, serta berpikir positif, hindari cemas atau takut. Dan yang terakhir adalah lindungi masyarakat dengan cara pastikan lingkungan tempat kerja bersih dan higienis, siapkan pencuci tangan dan pembersih tangan. Jika sakit, gunakan masker atau beristirahat di rumah. Jika sakit berlanjut, segera kunjungi rumah sakit. Hindari bersentuhan seperti salaman, cipika-cipiki, atau berpelukan. Jaga jarak setidaknya 1 meter. Dari kerumunan, jika memungkinkan bekerja dari rumah, hindari bepergian ke daerah terjangkit, jangan lupa berbagi kasih, jangan melakukan panik buying, jangan borong masker dan pembersih tangan, serta senantiasa berdoa. Selain pencegahan penularan, kita dapat mengoptimalkan daya tahan tubuh atau imunitas tubuh untuk melawan penyakit termasuk COVID-19. Beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan imunitas tubuh. Pertama, diet gizi seimbang. Selain vitamin, komponen penting dalam diet untuk meningkatkan sistem imunitas adalah protein. Kebutuhan protein per hari berkisar antara 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari. Contohnya, jika berat Anda 50 kg, berarti Anda membutuhkan paling tidak 50 gram protein per hari. Kita misalnya 100 gram daging, baik daging sapi, daging ayam, atau daging ikan, dengan ukuran 100 gram sekitar seluas telapak tangan kita, itu mengandung antara 20 sampai 25 gram protein. Jadi kalau sehari kita bisa mengkonsumsi daging antara 150 sampai 200 gram daging dan ditambah dengan telur, tahu, tempe, dan kacang-kacangan, maka kebutuhan protein kita per hari sudah mencukupi. Utamakan asupan vitamin dari makanan, terutama sayur dan buah-buahan. Untuk vitamin dan mineral bisa ditambahkan dengan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satu komponen yang utama dari mineral adalah zinc atau seng, di mana zinc banyak terdapat dalam makanan yang adalah dalam bentuk seafood, terutama kerang, kemudian daging, serta kacang-kacangan. Pastikan kebutuhan cairan tercukupi dengan minum air antara 8 sampai 10 gelas per hari. Bisa ditambahkan tergantung aktivitas dan banyaknya keringat. Perlu diingat, dehidrasi akan menurunkan sistem imun kita. Beberapa jenis makanan dan minuman yang dapat menurunkan sistem imunitas. Karena itu, batasi atau kurangi konsumsi gula, sirup, tepung, tepungan, dan makanan yang diolah dengan pemanasan minyak dengan temperatur tinggi, serta makanan minuman yang mengandung pewarna dan pengawet. Batasi konsumsi alkohol dan berhentilah merokok. Cara kedua adalah rutin melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik bisa dilakukan sambil terpapar atau berjemur sinar matahari. Saat ini sinar matahari sangat penting karena membantu kita membentuk vitamin D3 yang sangat penting dalam proses imunitas kita. Jadi, aktivitas fisik jika bisa dilakukan di luar ruangan antara pukul 9 sampai 10 pagi hari. Aktivitas fisik bisa kita mulai dengan pemanasan antara 2 sampai 3 menit dengan jalan di tempat atau jalan ke sekeliling ruangan kita. Setelah itu bisa dimulai dengan gerakan pertama. Gerakan pertama adalah gerakan jongkok bangun atau squat.
Untuk gerakan ini kita bisa menggunakan sisi bagian depan kita yang terpapar sinar matahari. Gerakannya sederhana dengan menurunkan bokong kita sampai searah sejajar kaki, kemudian berdiri lagi. Turun, berdiri. Lakukan antara 8 sampai 12 kali dan istirahat kurang lebih 1 menit dan kita bisa ulang sampai 3 set. Gerakan kedua adalah untuk melatih otot-otot bagian atas. Kita bisa melakukan gerakan push-up. Push-up adalah dengan merebahkan badan, pada tangan, kemudian sebutkan tubuh dengan perlahan, kemudian dorong ke atas. Gerakan bisa dilakukan antara 8 sampai 12 kali, kemudian istirahat 1 menit antar set, dilakukan 3 set. Bagi yang tidak mampu atau belum terlatih, kita bisa menggunakan gerakan push away. Push away kita menggunakan tembok, ya, berdiri di depan tembok dengan sejajar, kemudian turunkan tubuh kita mendekati tembok, kemudian dorong. Lakukan turunkan tubuh, kemudian dorong, lakukan antara 8 sampai 12 kali dengan istirahat 1 menit, dilakukan 3 set. Gerakan ketiga adalah gerakan plank. Gerakan plank sangat sederhana, hanya dengan mengangkat tubuh, bertubuh pada kedua tangan dan kaki Anda, kemudian luruskan badan. Anda bisa hitung perlahan sampai tubuh Anda tidak kuat, kemudian Anda bisa rebah. Untuk gerakan plank, tiap orang tergantung kekuatannya, secara bertahap bisa ditingkatkan durasi atau lama gerakan tersebut. Untuk gerakan terakhir, Anda bisa lakukan antara 5-10 menit dengan jalan di tempat atau jalan berkeliling ruangan Anda. Perlu diingat, aktivitas fisik yang berlebihan, baik intensitas maupun durasinya, justru bisa menurunkan sistem imun kita. Jadi untuk orang secara umum, kita rekomendasikan aktivitas fisik dilakukan antara 15 sampai 30 menit. Istirahat yang cukup adalah faktor yang sangat penting dalam mengoptimalkan sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Istirahat ada 2 bentuk, yaitu dengan tidur maupun dengan relaksasi. Usahakan tidur antara 6 sampai 8 jam per hari, terutama di malam hari, dan pastikan tidak terpapar oleh sinar lampu yang terang. Ya, waktu lampu berwarna merah atau kuning biasa digunakan agar terbentuknya hormon melatonin yang optimal untuk membantu sistem imunitas kita. Relaksasi bisa dilakukan pada waktu jam kerja. Duduk yang berkepanjangan terbukti menurunkan sistem imun kita. Oleh karena itu, lakukan sitting break setiap jam antara 1 sampai 2 menit dengan berdiri dan berjalan di sekitar tempat kerja. Jika memungkinkan, rebahkan tubuh Anda secara antara 5 sampai 10 menit. Kemudian relaksasikan tubuh Anda, atur nafas, tarik dengan nafas secara dalam dan hembuskan secara perlahan. Batasi diri dalam mengakses dan men-share berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Yang paling penting, tetap berpikiran positif. Takut dan cemas dengan kondisi saat ini adalah hal yang wajar, tapi takut dan cemas yang berlebihan justru bisa lebih berbahaya dari penyakit itu sendiri. Artinya, daripada galau dan risau dengan kondisi saat ini, kenapa tidak kita gunakan waktu dan tenaga kita untuk mengoptimalkan daya tahan tubuh kita.